Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali di pagi ini melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur, mensyukuri berkat dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Kami boleh ada hingga pagi hari ini menikmati hidup, menikmati kekuatan dan kesehatan semata karena kasih-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami bersama untuk boleh mengerti dan memahaminya, menjadi bahagian kami menuntun perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tema renungan kita pagi hari ini ialah bersabar dalam penantian. Bapak, Ibu, Saudara, Yakobus menasihati jemaat yang sedang mengalami penindasan dan ketidakadilan, agar mereka tidak membalas kejahatan, melainkan tetap bersabar dan bertahan dengan iman. Kata karena itu menghubungkan ayat ini dengan ketidakadilan yang dibahas di ayat sebelumnya. Yakobus menasihati jemaat agar bersabar dalam artian panjang sabar, menahan diri tanpa membalas meskipun diperlakukan tidak adil. Kesabaran yang dimaksud bukanlah sikap pasif atau menyerah, melainkan ketekunan yang penuh pengharapan. Untuk menjelaskannya, Yakobus memakai gambaran seorang petani. Petani menabur benih yang sangat berharga dan menunggu dengan tekun, meskipun tidak dapat mengendalikan cuaca untuk mendukung pertumbuhan benih yang ditanam. Petani tidak dapat memaksakan benih untuk segera tumbuh dan berbuah. Dibutuhkan waktu untuk proses itu. Petani tidak hanya duduk-duduk sambil menunggu benih itu tumbuh dan berbuah. Dalam penantian itu, petani merawat dan menunggu dengan tekun. Percaya bahwa pada waktunya hujan akan turun dan panen akan tiba. Demikian juga orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesabaran dengan meneguhkan hati. Ini berarti bahwa kita dipanggil untuk menguatkan iman, menjaga ketetapan hati, dan tidak goyah oleh tekanan atau keputusasaan, meskipun doa-doa belum terjawab dan keadaan belum berubah. Yakobus mengingatkan bahwa Tuhan pasti datang. Kedatangan Tuhan adalah jaminan bahwa segala ketidakadilan akan dipulihkan dan penderitaan tidak berlangsung selamanya. Kedatangan Tuhan adalah jaminan bahwa keadilan Allah akan dinyatakan dan penderitaan orang percaya akan mendapat makna dan penggenapan. Kesabaran Kristen bukan tanda kelemahan, melainkan bukti iman yang dewasa yang didasarkan pada pengharapan akan kedatangan Kristus. Kesabaran Kristen menjadi ruang pembentukan kita. Seperti petani yang menantikan panen dengan penuh harap, kita pun haruslah tetap setia dan sabar sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Dan seperti hujan yang datang pada waktunya, Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Dan beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah saat menghadapi ketidakadilan, jangan membalas dan berkeluh kesah karena Tuhan memanggil kita untuk tetap percaya. Tuhan bekerja dalam waktunya. Tetap setia melakukan yang benar meski hasilnya belum terlihat. Tetap teguhkan hati melalui doa dan firman agar tidak kehilangan pengharapan di tengah penantian. Jangan hanya fokus pada apa yang ada sekarang, tetapi hiduplah dengan perspektif kekekalan, menyadari bahwa kedatangan Tuhan adalah sebuah kepastian dan Ia akan bekerja sesuai dengan rencananya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, biarlah kita senantiasa sabar dan tetap meneguhkan hati dalam penantian, memperkuat iman, menjaga pengharapan dan tidak goyah oleh tekanan hidup. Percayalah bahwa Tuhan setia menyelesaikan pekerjaannya.
Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami menjadi bahagian kami, menuntun dan menguatkan kami bersama. Biarlah dalam perjalanan hidup kami sabar dalam menantikan penggenapan setiap rencana Tuhan, bahkan menanti kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Berkati kami menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.